Nah, hari ini kita akan bahas tentang logika. Kognitif itu adalah proses mental di otak manusia. Lalu ada nalar. Nalar itu aktivitas dalam otak gitu. Aktivitas apa? Aktivitas berpikir. Lalu ada logika. Logika itu adalah aturan berpikir. Nah, bagaimana penerapan logika di kelas gitu? Ada seorang anak bernama Sila gitu ya, lalu dia menumpahkan air, lalu kita bertanya, kok airnya tumpah? Kenapa ya tumpah ya? Gitu. Dia akan bisa menemukan kausalitasnya, sebab akibat. Oh, airnya tumpah karena aku tadi nggak lihat jalan, Miss. Airnya tumpah karena aku ngambil airnya kebanyakan, Miss. Airnya tumpah karena ini terlalu berat. Itu kan membangun experience ya, membangun realitas gitu loh. Bukan karena tumpah karena nggak tahu, Miss. Jatuh aja. Karena kausalitas itu fondasi dari logika. Fondasinya. Halo teman Kemari. Hai semuanya. Kembali lagi bersama kami di Kemari Academy. Chandra dan Belinda masih di sini. Yes. Kemari Academy, channel yang ngomongin soal pendidikan anak dan Montessori. Iya. Masih bersama guru kami, Miss Bell, yang 8 tahun mengajar Montessori. Oke, hari ini kita akan membahas terkait tagline-nya Gemari Academy. Mungkin Ya. ada yang tahu? Ada yang tahu? Harusnya Oke, tahu ada 3, logika, etika, dan estetika. Sebelumnya, kalau mungkin penggemar setia sudah menonton tentang estetika, sudah sempat dibahas oleh Bapak gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit lebih dalam tentang logika. Bolehlah dijelasin ya apa itu logika. Oke. Sebelum kita ngomongin logika lebih dalam ya, kita mesti tahu ada kata kognitif, ada nalar atau penalaran atau reasoning, ada kata logika gitu. Kognitif itu adalah proses mental di otak manusia gitu. Ada penglihatan, penciuman, perasa, itu bagian dari kognitif gitu, rumahnya itu kognitif. Otaknya ya. Otaknya gitu. Lalu ada nalar. Nalar itu aktivitas dalam otak gitu. Aktivitas apa? Aktivitas berpikir gitu ya. Lalu ada logika. Logika itu adalah aturan berpikir atau kaidah atau rumus berpikir gitu. Nah, logika itu sebenarnya adalah alat untuk menarik kesimpulan gitu. Jadi ada informasi atau yang biasa disebut premis gitu. Premis 1, premis 2, lalu kesimpulannya apa gitu. Premis itu atau sebuah pernyataan itu bahannya adalah experience dan juga informasi. Informasi yang diolah menjadi ilmu pengetahuan gitu. Knowledge ya. Misalnya, contohnya gini mah, semua anak baru memakai kaos berwarna biru. Belinda adalah anak baru. Kesimpulannya adalah Belinda memakai kaos warna biru. Itu. Logika adalah itu. Jadi informasi lalu dia berpikir untuk mencapai kesimpulannya apa gitu mah. Oke. Kalau kita ngomongin logika nih kan kayaknya itu hal yang sulit gitu ya. Tapi bisa nggak dikasih kira-kira gimana sih cara melatih logika untuk anak-anak? Oke, karena Gemari Academy kan kita ngomongin soal pendidikan Gemari anak Academy ya. kita bicara tentang pendidikan anak gitu. Logika di anak-anak sebenarnya bisa dari basic-basicnya gitu. Misalnya dalam matematika gitu. Matematika itu fondasinya logika gitu. Misalnya 3 ditambah berapa untuk jadi 5. Itu kan logika ya. Sebab akibat juga gitu. X-nya atau berapanya tidak mungkin 7 gitu atau 10 gitu. Dia pasti 2 gitu. Pasti 2. Nah, itu logika. Ya, itu bisa dilakukan lah. Gitu. Oke, berarti sebenarnya simple ya. Dari kecil itu kayak pendidikan matematika dasar juga penting gitu ya. Lalu kalau dalam keilmuannya sendiri sebenarnya logika itu harusnya diajarkan dari usia berapa sih? Nah, banyak yang bilang gitu bahwa karena logika itu connecting the dots ya gitu. Gitu. Dia adalah sistem yang lebih kompleks itu. Dia diajarkan dari SD gitu.
SD itu mungkin usia sekitar 6 sampai 7 tahun gitu ya. Tapi sebenarnya yang basic mungkin juga bisa diajarkan di usia TK 4 sampai 5 tahun gitu. Soal matematika dasar tadi gitu. Dan Miss Bell punya cerita experience-nya soal itu ya. Bagaimana, matematika dasar, iya. gitu. Kalau logika tadi kan akhirnya kita connecting the dots gitu. Yang penting juga untuk anak usia TK itu ada dots-nya dikuatkan gitu. Dots-nya dikuatkan, diperbanyak ya. Connecting the dots percuma kalau dots-nya tidak kuat atau banyak gitu kan. Dots-nya apa ya, berupa experience dan ilmu pengetahuan tadi gitu. Contoh dari dots yang salah tapi logikanya betul. Nah, jadi percuma juga kalau logis tapi ternyata dia tidak sesuai dengan fakta gitu. Premisnya misalnya semua manusia bisa terbang. Belinda, premis kedua, Belinda adalah manusia gitu. Kesimpulannya Belinda bisa terbang gitu. Logis nggak itu? Pengimbangan kesimpulannya betul. Logis gitu. Dia berhasil connecting the dots dari premis-premis yang ada. Tapi apakah manusia bisa terbang gitu? Nah, dia kan tidak sesuai dengan fakta gitu. Jadi poinnya adalah bahwa premis-premis tadi, pengambilan pemahaman premis tadi itu juga mesti kuat gitu. Bagaimana dia sesuai dengan fakta dan sesuai dengan realita dan punya experience yang cukup untuk mengambil premis tadi gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak yang kita sebut saja informasinya atau realitasnya, pengambilan faktanya tidak tepat, juga otomatis sekalipun pengambilan kesimpulannya benar, tapi sepertinya kayak nggak masuk akal gitu ya. Jadi kalau digambarkan dalam alur gitu, manusia, otak manusia itu menerima experience dan knowledge dari eksternal. Lalu masuk ke otak manusia, diolah melalui logika dan juga penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah itu segala macam pemikiran yang berdasarkan bukti, gitu kan. Lalu dari situ outputnya adalah peta realitas atau pemahaman terhadap realitas yang nanti akan dipakai untuk mengambil kesimpulan, mengambil sikap dan sudut pandang, gitu-gitu. Sementara output ini tadi itu sebenarnya akan berguna dari anak TK, SD, SMP bahkan sampai dewasa gitu. Karena di dewasa ya pasti urusannya soal pengambilan keputusan gitu. Pengambilan keputusan mempengaruhi behavior gitu. Behavior individu itu nanti mempengaruhi society gitu. Dan itu sangat bergantung terhadap pondasi tadi, yaitu logika tadi gitu. Berarti dia kan sebenarnya kayak hierarki lah ya. Jadi otomatis ketika tadi kita bilang bahwa logika, ini kita ngomongin logika sederhana aja ya. Logika sederhana itu harus dari connecting the dots. Ketika dots-nya saja mungkin tidak berdasarkan fakta, informasinya tidak berdasarkan knowledge tapi mungkin mistis gitu ya. Maka pengambilan logika sederhananya pun akhirnya tidak tepat, tidak masuk akal gitu. Lalu akhirnya nggak cuma di situ, ketika akhirnya sampai dewasa pun kesulitan untuk mengambil logika, pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta itu akan semakin jauh gitu ya. Betul. Nanti apalagi kalau sudah di level pemangku kebijakan. Bisa menyusahkan orang lain juga gitu. Bisa menyusahkan orang lain. Jadi mungkin bisa kali ya kapan-kapan kita menganalisis satu kebijakan gitu ya. Bisa. Apa yang terjadi pada si bapak ini ketika masih kecil gitu. Sekarang gantian tanya saya. Boleh. Kamu punya experience untuk mengajar anak-anak dari lama gitu. Nah, bagaimana penerapan logika di kelas gitu? Kalau dari pengalaman. Karena tadi kita ngomongin levelnya adalah kita experiencing, kita punya dots-nya, kita sediakan dots. Jadi memang lebih ke bagaimana si dots itu tidak mengarah ke hal-hal yang tidak ilmiah ya, tidak cukup ilmiah kali ya gitu. Kalau misalnya contoh sederhana dari matematik, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. It's very easy. Tapi kadang ada metode yang menurutku cukup salah, sehingga anak itu tidak melihat apa yang terjadi ketika 1 ditambah 1. Yang terjadi hanya disuruh menghafal. Pokoknya 1 tambah 1, kalau soalnya 1 tambah 1 jawabannya pasti 2 sampai ada lagunya. Tapi yang penting dari situ kan bukan
hasilnya ya, bukan hafalannya, tapi lebih kepada bagaimana dia memorize, mengingat berdasarkan experience-nya. Ya. Jadi benar-benar dikasih alatnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu ketika 2-nya muncul, lalu kita bilang 1 ditambah berapa sama dengan 2, dia dapat koneksi, oh itu ditambah 1 Miss gitu. Karena ada case, saya punya anak yang dia ikut kursus di luar, dia memang ikut belajar tambahan apa sih 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 tambah 4, 1 tambah 5, sampai 1 tambah 9. Tapi begitu bagian tengahnya kita tarik gitu, dia suruh mengisi bagian tengahnya, dia masih kesulitan gitu. Tapi different case ketika ada seorang anak yang memang kita punya penggaris 2 cm, kita punya penggaris 1 cm sama 1 cm gitu ya, blocks gitu lah ya, ukurannya 1 cm 1 cm. Dia akan tahu bahwa 1 sama 1, oh dia akan membentuk 2. Mau kita ambil satunya, dia akan tahu itu hasilnya di mana. Itu 1. Lalu yang berikutnya karena kita harus giving experience with the children, whatever happens, sebenarnya anak itu bisa mikir kok. Anak itu bisa mikir sedari kecil loh, dari umur 3 tahun itu bisa diajak berpikir gitu ya. Kayak misalnya tadi ada seorang anak bernama Sila gitu ya, lalu dia menumpahkan air, lalu kita bertanya, kok airnya tumpah, kenapa ya tumpah ya gitu. Dia akan bisa menemukan kausalitasnya, sebab akibat. Oh airnya tumpah karena aku tadi nggak lihat jalan Miss, airnya tumpah karena aku ngambil airnya kebanyakan Miss, airnya tumpah karena ini terlalu berat. Itu kan membangun experience ya, membangun realitas gitu loh, bukan karena tumpah karena nggak tahu Miss, jatuh aja ya, jatuh kenapa begitu. Itu salah satu pendidikan dasar yang kita pikir pada akhirnya ke depannya itu bisa membangun anak untuk bisa pengambilan kesimpulan yang pada akhirnya nanti tentang pandangan, sudut pandangnya dia, pengambilan keputusan hidupnya dia. Karena kausalitas itu fondasi dari logika. Fondasinya. Gitu. Bagaimana akhirnya dia paham kausalitas dengan baik, itu dia sangat berguna untuk kedepannya. Oke. Satu lagi dong, apa yang terjadi ketika seorang, ini kan logika ini kan bukan di saat sekolah aja ya dipelajarin. Basically dia menjadi basic ketika kita akhirnya hidup bermasyarakat gitu. Apa yang terjadi ketika seseorang sedari kecil, dari mulai experience-nya tidak terlalu banyak gitu ya, lalu apa-apa tidak dikaitkan dengan ilmiah, apa-apa dikaitkan dengan mistis, terus pengambilan logikanya betul tapi penalarannya salah gitu ya. Apa efeknya ketika dia menjadi dewasa? Ya pasti banyak keputusannya mungkin jadi tersesat lah. Tersesat gitu. Kayak kalian yang tersesat. Iya, dan ketika tadi benar, ketika dia sebagai pemangku kebijakan gitu ya, merugikan orang lain gitu. Oke, apalagi yang ininya banyak ya, yang terpengaruh dari keputusan itu adalah masyarakat luas ya, sedih ya. Gitu. Oke. Kayak itu aja ya. Ya. Itu aja slightly about logika. Kita juga akan masih belajar banyak lagi tentang logika dan mungkin teknisnya untuk anak-anak usia 6 tahun ke bawah ataupun usia SD. Di episode berikutnya kita akan bahas satu tagline kita lagi. Satu tagline? Etika. Logika sudah, setika berarti apa? Etika. Betul. Oke. Oke, Sampai jumpa. Bye-bye.